Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis dari PT Solid Gold Berjangka, Alexander Hartono. Selamat pagi Pak Alex, kalau kita lihat Wall Street dan Bursa Eropa kembali mencetak rekor tertingginya, ini sejauh apa akan berimbas terhadap harga emas? Oke, selamat pagi Mbak. Kalau menurut saya, dengan adanya Wall Street dan Bursa Eropa mencetak rekor tertinggi selama beberapa pekan terakhir ini, akan membuat harga emas kembali tertekan, karena para investor akan menarik dananya untuk masuk ke bursa saham tentunya. Karena harapan investor juga mendapatkan peluang keuntungan lebih di sektor saham. Tapi pekan ini sentimen terhadap emas cenderung terpecah juga karena beberapa analis dari Wall Street juga cenderung mereka tetap arah untuk koreksi. Itu Mbak. Oke, kemudian juga banyak analis yang memprediksi bahwa perekonomian dunia tahun ini akan jauh lebih baik, termasuk Indonesia di dalamnya. Apakah ini akan membuat harga emas makin terkoreksi? Oke, kalau untuk beberapa bulan terakhir ini, harapan dari para investor dengan adanya vaksin ini kan juga berharap untuk perekonomian Indonesia dan dunia kembali seperti semula. Tentunya dengan perbaikan ekonomi ya, dan di mana dengan perbaikan ekonomi atau peluang untuk ekonomi ini kembali normal kembali atau pulih, tentunya akan berpeluang mengangkat sektor saham dan US dollar, dan kemudian para investor juga akan meninggalkan emas sebagai yang selama ini dianggap sebagai investasi lindung nilai. Ya, atau safe haven, betul. Baik. Kalau ditinggalkan emasnya, terus kemudian mereka beralih kemana Pak yang aman? Ke saham atau mata uang US dollar ya. Oke, kalau untuk komoditas? Jadi mereka untuk komoditas mungkin ada sedikit tapi nggak terlalu besar ya, karena mereka tetap untuk faktor utamanya mereka tetap akan berpijak ke saham dan mata uang. Oke, jadi kita pastikan emas sudah meninggalkan masa-masa keemasan yang berarti untuk saat ini di pasar komoditas ya. Baik, kalau kita lihat saat ini di Indonesia Pak Alex, PPKM kan kembali diperpanjang, bahkan semakin luas begitu. Bagaimana dampaknya terhadap harga komoditas? Kalau menurut saya dengan perpanjangan PPKM dari tanggal 6 April sampai 19 April ini, ada beberapa daerah yang akan ditambahkan lagi. Tapi PPKM ini juga didampingi dengan suksesnya pelaksanaan vaksin. Diharapkan dengan vaksin yang ada ini menekanlah kasus COVID ini menjadi ya lebih rendah ya untuk tingkat angkanya ya. Dan ini juga memberikan dampak kepercayaan diri terhadap masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi lagi, sehingga untuk harga-harga komoditi di Indonesia mengalami penguatan atau kenaikan yang dimana bisa menunjang pemulihan ekonomi. Baik, bagaimana dengan pergerakan CPO untuk hari ini Pak Alex? Kalau untuk CPO ya, CPO untuk 2 hari ini sementara ini mengalami kenaikan ya, dan tapi untuk justru untuk harga CPO ini sudah beberapa minggu terakhir ini sudah level tertinggi selama tahun 2021 ini. Jadi mengakibatkan berpeluang untuk koreksi. Berpeluang untuk koreksi, termasuk saat ini ketika Sri Lanka melarang impor minyak sawit dan juga pembukaan perkebunan baru di sana, apakah itu justru akan semakin menekan atau seperti apa dampaknya terhadap CPO? Oke, kalau untuk langkah yang diambil dari pemerintah Sri Lanka melarang impor minyak kelapa sawit ini justru memang sangat mengejutkan ya, sebab negara Sri Lanka merupakan produsen utama minyak kelapa. Bahkan untuk impor minyak sawit dan jumlah perkebunan cukup meningkat di Sri Lanka. Tapi kabar ini tidak terlalu berdampak menurut saya, karena untuk harga minyak sawit mentah dan crude palm oil-nya, CPO-nya ini beberapa
pekan terakhir ini malah justru mengalami kenaikan atau peningkatan. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah Sri Lanka yang membatasi atau justru melarang impor, tapi justru harganya malah justru mendongkrak harga CPO begitu ya, regulasi tersebut. Iya. Baik, sekarang kalau kita sebentar lagi Ramadan, permintaan untuk minyak nabati dan juga lemak biasanya semakin tinggi. Apakah itu juga dapat menjadi sentimen positif untuk CPO? Oke, kalau untuk bulan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya ini akan menjadi sentimen positif karena permintaan CPO akan meningkat. Karena salah satu katalis positif untuk mendukung kenaikan harga minyak kelapa sawit adalah kenaikan ekspor yang terjadi jelang perayaan Ramadan serta beberapa musim semi yang terjadi di negara tetangga seperti India. Jadi untuk harga CPO akan tetap bertahan dan masih berpotensi menguji level tertinggi dalam beberapa pekan ke depan. Baik, Pak Alex, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Selamat menikmati Manado, Pak Alex. Ya, terima kasih, Mbak. Demikian tadi pemirsa, Alexander Hartono, analis dari PT Solid Gold Berjangka.